Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Bersama Pulihkan Indonesia Smart Listener, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Kita ketemu lagi di Smart Motivation. Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Saya Anastasia Uli. Seperti biasa, kita akan membakar kembali semangat motivasi kita di hari ini bersama founder and master teacher of TML, Sales Training Expert, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, Organizational Culture Consultant, dan juga penggagas hashtag Virtual Selling Indonesia, serta hashtag Theocentric Financial Freedom, Director Capstone Asia Servitama, dan CSA, Eloy Zaluhu. Panjang bener ya. Siap. Selamat malam dan semangat pagi, Mbak Uli. Yes, semangat pagi, Pak Eloy. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, semuanya sehat, aktivitas lancar, dan semangat kemerdekaan siap untuk menginspirasi Indonesia Raya, Mbak Uli. Siap, baik kalau begitu. Pak Eloy dan juga Smart Listener, sebelum kita mulai, ini ada yang spesial di malam hari ini. Kita dengarkan dulu lagu berikut ya. Thank you, siap. Negeri kebanggaan, merah putih terus di udara, berkibar megah di angkasa raya, deklarasi doa terus membara,
itu dia smart listener. Judul lagu tadi Indonesia Kebanggaanku oleh Kenan Cornelio Zaluhu. Bener nggak Pak Eloy? Iya, benar. Benar banget, Mauli, cara menyebutnya Cornelio Zaluhu. Betul, itu anakku yang pertama usia 11 tahun. Wow, 11 tahun sudah bisa membuat lagu menggambarkan kebanggaannya akan negeri ini ya? Betul, Mbak Uli, karena memang Kenan itu dari usia 4 tahun sudah menunjukkan ketertarikan minat dalam bidang art and music. Jadi sebisa mungkin kami supportlah dia sejak usia 4 tahun, kita lesin, kita temenin, dan dia sudah membuat beberapa lagu, salah satunya kebanggaannya untuk Indonesia melalui lagu tadi, Mbak Uli. Yes. Memang 76 tahun Pak kita kan? Indonesia merdeka 76 tahun. Pastinya bersyukur sekali kita ada di usia 76 tahun dengan banyak perkembangan yang sudah Indonesia miliki, tapi memang masih ada pekerjaan rumah yang kita harus akui masih harus kita kerjakan bersama, begitu ya Pak Eloy ya? Betul sekali Mbak Uli, dan itulah yang kita perlu pikirkan di saat ulang tahun negara kita ya, seperti minggu-minggu ini kan, kemarin kita merayakannya, dan selalu begitu ya Mbak Uli, kita ini kan selalu melihat kondisi bisa membuat kita bangga, bisa membuat kita juga kurang bangga ya, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, tentu ada godaan-godaan juga untuk kita menjadi kecewa. Tetapi ya saya bilang pada anak-anak saya bahwa kita selalu punya dua pilihan dalam hidup. Kita kita itu bisa dikatakan itu kita mengutuk kegelapan atau kita menyalakan lilin, Mbak Uli. Dan untuk mengutuk kegelapan mudah, menyalakan lilin butuh upaya kerja keras. Oke. Dan itulah yang tadi kita sampaikan, dan Kenan belajar bahwa daripada mengutuk apa yang kurang, lebih baik lakukan sesuatu untuk kebaikan bersama. Kira-kira seperti itu, Mbak Uli. Seperti judul lagunya, Indonesia Kebanggaanku, kalau bukan kita siapa lagi yang bangga sama negeri ini, gitu kan ya. Siap. Nah, kita masih lanjutkan TML highlights ya, Pak Eloy. Right. Dan ini bab 14. Betul, dan kita akan sambungkan itu dengan kemerdekaan. Apa hubungan antara kemerdekaan dengan kebanggaan terhadap bangsa kita, dan topik pembicaraan kita malam hari ini yaitu hope and satisfaction, Mbak Uli. Harapan dan kepuasan batin. Apa nih hubungannya? Nanti kita lanjut Pak Eloy. Kita break dulu. Smart listener silakan bisa bergabung bersama kami lewat line SMS kami 0812 11 12 959. Kami juga hadir live di YouTube Radio Smart FM. Setelah yang berikut, kita lanjutkan lagi. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch keempat tahun 2021. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep latihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih langsung Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rev Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan di Jakarta, Jumat dan Sabtu 17-18 September 24 hingga 25 September 2021. Dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch keempat tahun 2021. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0818 0890 9199 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener, dalam perbincangan Smart Motivation kali ini. Kita sudah ada di bab keempat TML Highlights. Terima kasih Pak Eloy, saya sudah mendapatkannya. Saya pamer dulu. Yes. Baik, nah di bab ini topiknya adalah hope and satisfaction.
harapan dan kepuasan batin begitu ya. Bagaimana kita bisa mengatakan kalau kita ada di posisi atau bagaimana kita bisa menggapai harapan dan kepuasan batin kita pada posisi kita sekarang sudah merdeka, tapi dalam kondisi yang sama kita juga lagi pandemi nih sekarang, Pak Eloy. Yes, Mbak Uli. Itulah yang menjadi perenungan kita bersama ya. Dan kita mengundang smart listeners, sahabat TML dan semua yang mendengarkan kita, ayo kita berbagi kisah cerita yuk malam ini kan ya. Karena namanya ulang tahun kan harusnya berbahagia ya Mbak. Kita potong kue, kita tiup lilin, dan alhamdulillah kita bisa memilih untuk berbahagia di tahun 2021 ini. Tetapi kita nggak bisa pungkiri bahwa kondisinya ternyata berbeda dibandingkan 10 tahun yang lalu misalnya. Karena ya tadi itu pandemi, ada banyak teman-teman kita yang secara financial sedang terpuruk, ekonomi kita terpuruk. Bagaimana kita bisa memotong kue dan mengatakan, oh, this is good. Nah, itu ada hubungannya dengan hope and satisfaction. Karena hope and satisfaction, Mbak Uli, sebenarnya berlaku untuk semua orang dalam kondisi apapun. Karena nyatanya ada orang-orang di tengah-tengah kondisi yang menurut kita ideal banget. Belum tentu puas juga itu. Nyatanya banyak orang-orang yang kalau kita lihat dari luar nih, rumah mewah, mobil mewah, terkenal, pacar cantik, suami ganteng, dan seterusnya. Ternyata bunuh diri juga. Kenapa? Karena ternyata hidup begitu kompleks. Dan kita mau pembahasan malam hari ini menolong kita untuk memikirkan, what is hope? Hope itu apa sih sebenarnya? Ya kan? Yang kedua, ayo teman-teman, malam hari ini kita sambil berefleksi yuk. Teman-teman dan saya itu ya punya harapan, tetapi kepada siapa atau kepada apa harapannya? Dan di ujung nanti saya mau mengajak kita untuk, ya sudah, kalau mau mendapatkan kepuasan batin, harusnya kita itu berharap kepada siapa. Seperti itu, Mbak Uli. Baik, ini kita libatkan smart listener ya Pak Eloy untuk bisa berbincang mengenai hal ini. Kalau berbicara mengenai harapan, lalu juga kepuasan batin, ini banyak hal yang bisa kita perbincangkan sebenarnya. Nggak selesai kayaknya untuk satu sesi Pak Eloy. Rasanya mah nggak selesai Mbak Uli. Apalagi ini kan topik besar banget ya. Coba kalau Mbak Uli sendiri pernah kecewa juga kan selama hidup kan ya? Oh, pernah. Sama dong. Dan itulah yang kita mau bahas. Silakan teman-teman, juga pernah merasa kecewa. Mungkin malam ini sedang kecewa banget loh. Karena begini Mbak Uli, izin. Kalau ada pertanyaan dari smart listeners, sahabat-sahabat yang lain itu justru men-trigger saya ya dan kita untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang bisa jauh lebih fresh dibandingkan apa yang sudah kita siapkan. So please, mari berpartisipasi ya. Baik, line WhatsApp kami di 0812 11 12 959 terbuka juga untuk Anda yang bergabung lewat YouTube channel Radio Smart FM. Bisa juga tinggalkan pesan Anda di sana. Ayo kita berinteraksi malam hari ini. Malam ini kita berbicara mengenai harapan dan kepuasan batin. Kita samakan dulu kali ya Pak Eloy ya. Kalau soal hope, ngomongin soal harapan gitu kan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan satu kata itu begitu? Silakan. Mantap banget nih. Iya. Karena dulu founding fathers kita yang memulai berjuang gitu ya untuk bangsa ini merebut kemerdekaan, pasti harapannya adalah merdeka gitu kan ya. Betul. Sekarang setelah kita mendapatkan kemerdekaan, apa sih harapan dari bangsa Indonesia, rakyatnya? Pasti maunya sejahtera ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi definisi, ya kita bisa lihat di kamus lah ya. Kalau di kamus misalnya itu hope itu adalah perasaan atau keinginan untuk suatu hal tertentu terjadi, Mbak Uli. Jadi keinginan, perasaan, harapan itu sesuatu hal terjadi. Contoh, Mbak Uli berharap meraih target dalam pekerjaannya. Kalau ada teman-teman kita sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang sales, ingin supaya target bisnisnya tercapai di bulan Agustus ini. Itu adalah harapan bagi yang belum punya pasangan, ingin menikah, berharap menikah.
yang sekarang sedang sakit berharap segera sembuh. Nah, itulah pertanyaannya adalah bagaimana kalau harapan tidak tercapai? Nah, loh, itu dia tuh. Oke. Seperti itu, Mbak Uli. Bagaimana kalau tidak tercapai begitu ya? Siap. Rasa atau keinginan yang ingin dicapai. Berarti ada satu hal yang ingin kita capai dan itu di luar diri kita, Pak Eloy. Benar nggak? Ya. Atau gimana? Umumnya di luar diri kita Oke. merasa aku belum punya, aku ingin punya. Dan yang menarik dari manusia adalah seringkali yang diinginkan itu dihubungkan dengan kepuasan kan. Oke. Jadi kalau sekarang aku merasa kenapa ya sedih banget, kayaknya gue akan lebih bahagia kalau saya mendapatkan ini dan itu atau si ini dan si itu. Kalau ada yang merasa lonely malam ini, kesepian. Bisa jadi merasa kesepian ini bisa diobatin dengan punya pasangan atau pasangan baru. Keinginan-keinginan yang begitu banyak itu menjadi kenormalan saja bagi kehidupan manusia. Cuman, Mbak Uli, ya perlu dipikirkan, apakah kepuasan-kepuasan memang berhubungan dengan harapan-harapan tadi? Karena ada begini loh, kita berharap kemudian tidak mendapatkannya, lalu kita menjadi tidak puas atau sedih. Oke. Maka ada yang mengatakan kalau begitu ya nggak usah berharap sekalian. Iya, biar nggak sedih. Karena harapan itu membuat kita jadi kecewa. Tetapi ternyata saya pernah membaca, Mbak Uli, bahwa manusia itu dapat hidup selama 40 hari tanpa makan, 4 hari tanpa minum, dan 4 menit tanpa bernafas, Mbak Uli. Tetapi manusia tidak bisa hidup selama 4 detik tanpa harapan. Nah, artinya tadi kalau ada yang mengatakan kalau begitu ya jangan berharap, karena semakin kamu berharap, kamu semakin kecewa, mati. 4 detik doang loh. Jadi sebenarnya problemnya bukan di harapannya. Problemnya adalah harapan kepada apa atau kepada siapanya. Seperti itu, Mbak Uli. Oke, siap. Ngeri ya Pak Eloy, hanya 4 detik saja. Menarik nih. Ya, jadi saya menarik kesimpulan dari yang tadi Pak Eloy sampaikan, jangan hilangkan harapan Anda 4 detik soalnya. Bahaya gitu ya. Kalau 4 detik saja tidak ada, begitu, karena harapan itu kita buang atau kita hilangkan, wah itu berbahaya sekali. Tapi memang pertanyaannya adalah harapan pada apa atau harapan pada siapa ya, Smart Listener? Smart Listener pernah kecewakah seperti tadi Pak Eloy sampaikan karena Anda berharap? Nah, ini yang kita perbincangkan di malam hari ini. Mari kita berbagi lewat line SMS atau WhatsApp kami. Bisa juga Anda bergabung lewat YouTube channel kami di Radio Smart FM. Pak Eloy, hope atau harapan sesuatu yang ada di luar diri kita, ketika kita tidak mendapatkan, kita bisa sangat kecewa, kita bisa sangat sedih, akhirnya tadinya mau bahagia karena ada harapan itu, jadinya nggak bahagia gitu ya. Langsung kita ke bagian yang berikutnya nih Pak Eloy, walaupun waktunya sedikit lagi untuk break, tapi nggak apa-apa. Harapan pada apa atau harapan pada siapa yang akhirnya tidak membuat kita kecewa begitu? Itu pertanyaannya ya. Bagus sekali, Mbak. Begini, kita mesti melihat dulu ya bahwa selama ribuan tahun manusia mencari jawaban terhadap solusi pada rasa ketidakpuasan manusia. Oke. Karena ya itulah memang manusia inginnya bahagia, inginnya puas, tetapi pada realitanya seringkali kita tidak puas. Maka dari banyak orang berpikir ditemukan ada 2 strategi terhadap rasa tidak puas, Mbak. Yang pertama adalah kita cari karena kepuasan itu ada di luar sana. Tetapi yang kedua adalah berhenti mencari karena kepuasan tidak ada di luar sana. Oke. Nah, kita nanti perlu melihat secara detail nih, Mbak. Yang pendekatan pertama itu apa saja, karena di dalamnya ada 4. Dan
yang kedua, jangan mencari, karena mencari nggak akan pernah dapat juga anyway. Mendingan stop mencari. Kalau kita lihat ya, kayaknya ada benarnya juga tuh yang kedua tuh nggak usah dicari. Tapi ternyata ada kekurangannya. Maka nanti Theocentric Motivation and Leadership memberikan pendekatan yang ketiga. Yaitu tadi bahwa kita cari karena itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Tetapi mencarinya seperti apa dan apa, nah itu justru yang perlu kita pikirkan. Jadi jangan buru-buru dulu Mbak, kita bikin dulu deh teman-teman pendengar untuk bisa berpartisipasi. Seperti itu Mbak Uli. Siap. Jadi ngomongin soal hope ini hampir beriringan dengan yang namanya kecewa atau putus asa atau sedih. Tapi jangan sampai ke sana. Hope-nya aja dulu dipegang gitu ya Pak Eloy ya. Nanti kita ngobrolin lagi bagaimana caranya supaya hope ini tidak ketemu sama yang namanya kesedihan, tidak ketemu sama yang namanya putus asa, smart listener. Tetap berpengharapan pastinya, tetap berharap supaya kita tidak kecewa. Bagaimana caranya nanti kita bahas setelah yang berikut. Silakan Anda tetap bisa bergabung bersama kami. Terima kasih untuk Adi di Sleman, Yogyakarta yang sudah bergabung. Silakan smart listener yang masih beraktivitas di malam hari ini. Kita isi waktu kita dengan membakar kembali motivasi kita lewat line SMS atau WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Setelah yang berikut kami akan kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Eloy Zaluku, founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch keempat tahun 2021. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep latihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih langsung Master Teacher Eloy Zaluku. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Ref Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan di Jakarta, Jumat dan Sabtu 17-18 September 24 hingga 25 September 2021. Dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch keempat tahun 2021. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0818 0890 9199 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener, di Smart Motivation. Anda yang mendengarkan kami melalui YouTube channel Radio Smart FM, silakan Anda juga bisa berbagi di sana. Tinggalkan pesan Anda atau sharing Anda di komen yang ada di situ. Lalu juga kami menyapa Anda yang mendengarkan melalui streaming radiosmartfm.com, lalu juga melalui aplikasi. Semoga semua aktivitas berjalan dengan lancar. Mari kita bergerak bersama. Pulihkan Indonesia, pastikan aktivitas juga berjalan dengan protokol kesehatan, perketat protokol kesehatan, sama-sama kita bergandengan tangan memutus mata rantai penularan COVID-19 ya, Smart Listener. Malam hari ini kita akan berbicara dan memastikan juga diri kita masing-masing berefleksi, begitu Pak Eloy tadi ya. Bagaimana kita bisa berefleksi apa yang kita harapkan begitu selama ini, apakah itu sudah kita capai. Boleh nggak sih kita bilang kalau harapan yang sukses adalah harapan yang sudah tercapai, begitu Pak Eloy? Bagus sekali. Harapan yang sukses adalah harapan yang sudah tercapai. Iko bagus banget ya kalimatnya. Saya mau pakai. Saya setuju Mbak Uli, hanya kan menariknya manusia ini selalu ingin yang lebih kan. Selalu ingin ada harapan-harapan baru lagi. Dan harapan-harapan baru itu yang bisa membuat kita akhirnya malah tidak menikmati apa yang sudah ada saat ini. Karena kita sibuk untuk memikirkan bagaimana cara meraih harapan yang baru.
Dan kita mau menolong diri kita sendiri, Mbak Uli, bersama dengan para pendengar, supaya kita tidak berakhir demikian. Kita ingin ada kepuasan batin, dan tadi kita sudah mulai menyampaikan di sesi sebelumnya bahwa ada 2 pendekatan terhadap hal itu. Ini saya belajar dari guru saya, namanya Pak Tim Keller. Beliau mengatakan bahwa ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah it is still out there. Artinya it itu adalah kepuasan ada di luar sana, mari kita capai, mari kita raih. Yang kedua adalah it is not out there. It doesn't exist. Nggak ada, maka jangan dicari. Nah, kalau yang pertama, kategori pertama ini ada 4 pendekatan lagi, Mbak. Nah, saya akan bahas secara cepat. Tadinya saya berpikir kita bahas ini minggu depan, tapi karena kita bisa selesaikan sekarang, nggak apa-apa, minggu depan kita bahas yang lain lagi. Oke. Ya. Jadi secara cepat aja, yang pertama itu adalah disebut sebagai the young. Yang itu adalah orang muda atau naif. Ya, jadi smart listeners, orang muda itu adalah orang yang penuh harapan, ya kan, menantikan tiba di tujuan dengan bahagia. Orang muda berpikir, jika saya mendapatkan pasangan hidup yang tepat, jika saya mendapatkan pekerjaan yang tepat, jika saya mendapatkan banyak uang, saya akan memiliki kepuasan hidup dan saya akan merasa bahagia, happy. Ini kan dulu waktu kita masih SMA juga begitu, Mbak Oli. Tapi konsekuensi logisnya, Mbak, dari cara berpikir seperti itu tentu seseorang berusaha banting tulang untuk mendapatkannya. Entah dalam bentuk studi, karir, bisnis, keluarga, cinta, dan sebagainya. Namun di dalam proses mengejar semua itu, Mbak Uli, sebenarnya ia merasakan banyak ketidakpuasan. Tapi tidak menyadarinya, Mbak, karena begitu sibuk bersiap atau mengejar sesuatu agar bisa bahagia. Nah, guru saya mengajarkan bahwa pada posisi ini umumnya kita mendengar keluhan orang-orang muda. Apa itu? Saya khawatir, aku stres karena belum melakukan semua hal yang saya harus lakukan agar bisa bahagia. Maka mereka pun terus berjuang karena berpikir hanya perlu melewati semua ini dan segalanya akan jadi baik dan pasti bahagia. Kita bisa melihat ya, smart listeners, bahwa strategi ini tidak pernah membawa siapapun pada kepuasan hidup. Kenapa? Karena terus mencari, terus mengejar, terus mencari, terus mengejar. Itu namanya the young atau naif. Kita nggak mau berhenti di sana, Mbak Uli. Maka guru saya mengajarkan ada yang kedua, namanya resentful. Ini kelompok sakit hati, barisan sakit hati. Dengan berjalannya waktu, the young tadi, yang pertama tadi, dia mulai menyadari bahwa ia tidak mendapatkan sesuatu yang kurang dan yang dia cari itu dia tidak dapatkan. Salah satu reaksi utamanya adalah menyalahkan segala halangan yang membuat dia tidak mendapatkan itu. Ia merasa telah menjadi korban dari prasangka, misalnya diskriminasi, atau merasa berada dalam komunitas yang tidak terbuka terhadap banyak hal yang ingin ia lakukan atau cita-citakan. Mungkin juga struktur sosial atau di perusahaannya, dia salahkan, semuanya dia salahkan. Karena itu ia mengatakan sebenarnya ya, saya tuh bisa sukses loh, dan saya tuh bisa bahagia jika bukan karena si dia dan bukan si dia. Jadi dia mulai menunjuk jari nih. Ini saja menjadi hal yang baik, Mbak, kalau ia bisa menyalurkan kemarahannya, kekecewaannya secara konstruktif. Artinya dengan menjadi aktivis sosial misalnya. Bahkan yang kurang konstruktif pun seperti mengeluh dan melepaskan kemarahan dalam jangka pendek bisa menjadi semacam pelega. Tapi hanya jangka pendek, Mbak. Jika semua usahanya bisa menghancurkan halangan yang ada dan membawanya ke tingkat pencapaian selanjutnya, tetap ia menemukan bahwa sesuatu yang kurang itu juga tidak pernah ada di sana. Jadi gini loh, yang pertama tadi dia cari, ternyata dia tidak dapatkan. Yang kedua, dia cari, dia tidak dapatkan, dia menyalahkan orang lain. Tapi kalaupun pada akhirnya dia ketemu juga, dia juga menyadari bahwa ternyata ini cuma sebentar aja kepuasannya, kok nggak puas lagi. Oke. Maka yang ketiga secara cepat, the driven namanya. Ini adalah orang-orang yang terlalu bersemangat, berpikir bahwa mengumpulkan harta benda dan prestasi akan membawa kepuasan. Itu harapannya.
Ternyata dengan ketekunan kerja, strategi yang tepat, ya berhasil mendapatkan kekayaan itu. Nah, Mbak Uli, ya benar-benar banyak materi ketenaran, namun hanya dalam hitungan bulan kembali merasakan, kok gue sepi lagi ya? Kok saya merasa ada yang kosong lagi ya? Maka kesimpulannya, di atas treadmill, perubahan kecepatan tidak berarti berubah lokasi. Saya ulang ini, smart listeners, tolong dengarkan baik-baik. Teman-teman pernah berjalan cepat atau lari di atas treadmill? Capek? Iya. Lelah? Iya. Berubah lokasi tidak? Enggak. Sama, di dalam pengejaran akan sesuatu untuk mendapatkan kepuasan batin, ketika kita mau mendapatkan mobil mewah, rumah mewah, ketenaran, kita berlomba, kita capek, kita lelah, kita berharap kita akan mendapatkannya dan kita puas. Nyatanya nggak begitu. Karena di atas treadmill, perubahan kecepatan tidak berarti berubah lokasi. Artinya mendapatkan berbagai macam kekayaan tidak sama dengan kepuasan batin. Maka akhirnya berakhir dengan nomor 4, terakhir. Apa itu? Despair. Ini adalah orang-orang yang putus asa. Jadi kalau yang pertama tadi dia kejar-kejar, dia nggak dapat, tapi dia nggak merasakannya juga. Karena apa? Karena dia capek, dia terus mencari. Yang kedua, dia tidak capai. Karena dia tidak capek, dia kecewa, dia memarahi semua orang. Yang ketiga, dia kejar, dia dapat, tapi baru sebulan dia merasa kok kosong lagi. Maka yang keempat adalah setelah dia cari, kalau dia tidak mendapatkannya, dia menjadi orang yang putus asa. Nah biasanya ini bisa mulai kena kepada anak orang-orang yang udah usia 40 tahun, 50 tahun, apalagi 60 tahun. Maka mereka bukan hanya menyalahkan orang lain, mereka menyalahkan diri sendiri dan akhirnya mereka give up. Dan itu yang saya takutkan, khawatirkan bagi Indonesia saat-saat seperti ini. Depresi, Mbak. Depresi itu bisa mudah sekali dirasakan oleh orang-orang yang menggunakan pendekatan yang pertama tadi. Bahwa it is still out there. Kepuasan itu ada di sana. Cari, kejar. Ketika dia tidak mendapatkannya, dia merasa emang gua bodoh, emang gua nggak mampu, emang sudah takdirnya, maka dia menjadi putus asa dan bukan hanya menyalahkan orang lain dan pemerintah, dia menyalahkan dirinya sendiri, depresi, dan banyak yang akhirnya memutuskan suicide, bunuh diri. Oke, siap. Ini sudah berpoin-poin yang dicatat nih, Pak Eloy. Iya. Memang kadang kita perlu mencatat ya, smart listener, supaya bisa semakin diingat, begitu ya. Kalau perbincangan-perbincangan yang kami sajikan untuk Anda butuh untuk Anda catat, silahkan saja. Ketika nanti butuh sesuatu yang kembali membuat kita bersemangat, baca kembali tulisan yang sudah Anda tulis dari perbincangan-perbincangan kami, Smart Motivation misalnya malam hari ini. Bagaimana caranya kita bisa tetap memiliki semangat itu walaupun di sekeliling kita membuat kita kayaknya ya udah nggak usah berharap, ngapain juga hari gini berharap, misalnya gitu ya Pak Eloy. Kita kan nggak bisa mengendalikan apa yang ada di luar kita nih, omongan-omongan teman-teman misalnya, lingkungan kita. Nah, bagaimana caranya? Pak Eloy, sudah ada pertanyaan yang sudah masuk, sudah ada juga yang sharing, nanti kita perbincangkan ya di sesi yang berikutnya. Pertanyaan yang mungkin nanti pertama kali akan kita bahas adalah, kalau begitu Pak Eloy, hope dan harapan dan kepuasan batin itu sama apa enggak? Nanti Pak Eloy, kita akan bahas di sesi keempat. Smart listener, silakan Anda bergabung bersama kami dalam perbincangan malam hari ini. Satu sesi masih tersedia untuk Anda. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Hari ini kita sudah ada di bab 14, TML Highlights, yang berbicara mengenai harapan dan kepuasan batin. Pak Eloy, nanti sebelum saya lupa nih, kita langsung bacakan dulu ya WhatsApp dari Smart Listener ya. Saya mau sapa dulu Mas Victo di Yogyakarta. Terima kasih sudah bersama kami. Ada satu kekecewaan terbesar katanya. Ketika itu SMA lomba band, Pak Eloy. Ya. Jadi dengan teman-teman nih ya, berjuang untuk bisa lolos ke satu kejuaraan
masuk lagi kejuaraan lain, masuk lagi kejuaraan lain. Oke, ada di akhirnya tingkat nasional di Makassar begitu ya, diberi harapan untuk mewakili Jawa Tengah maju ke tingkat nasional. Waktu itu eventnya di Makassar. Nah, tapi ternyata tidak mendapat dukungan karena Pemda setempat bilang tidak ada dana untuk itu begitu ya, padahal sudah all out begitu untuk bisa mendukung masing-masing personil, keluarga juga termasuk. Ini salah satu kekecewaan terbesar saya, katanya gitu. Harapannya sudah sangat-sangat terlihat, ternyata ketika mau ada harinya gitu ya, ternyata tidak ada. Nah, kami juga mau menyampaikan belasungkawa ya untuk salah satu basisnya yang sudah mendahului kita kembali kepada Tuhan karena COVID-19. Sehat-sehat kita semuanya, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan. Pak Eloy juga punya pertanyaan. Ya. Pak Eloy setuju nggak? Ekspektasimu lah yang biasanya mengecewakanmu, katanya. Wow. Karena dia expect banget kan akan didukung begitu di tingkat nasional, ternyata enggak. Gimana Pak? Thank you Mbak Uli, dan terima kasih kepada smart listeners tadi yang dari Jogja dengan Mas atau Bapak siapa? Victo. Oke. Victo. Pak Victo ya. Yes. Iya, jadi Pak Victo pernah kecewa hubungannya dengan band. Iya. Begitu ya. Mbak Uli pernah kecewa, saya juga dulu pernah kecewa waktu di Jogja juga, Mbak. sama Mas Victo ya. Dulu saya di Jogja tahun 96 itu mau ikut UMPTN, mau masuk UGM belajar psikologi. Oke. Ternyata nggak diterima Mbak masuk UGM psikologi. Kenapa? Ya karena memang saya belajarnya nggak rajin lah. Kalau kan itu orang-orang pinter yang masuk ke situ. Tetapi yang menarik adalah 2 hari setelah pengumuman bahwa saya tidak diterima, di Klitren itu di kos-kosan ada sekitar jam 3 sore ada yang ketuk pintu. Ketika saya buka saya kaget. Yang berdiri di depan kos-kosan saya adalah Mr. Ron. Mr. Ron itu adalah orang Amerika yang menarik saya dari hutan pedalaman Pulau Nias, dibawa disekolahkan ke Jakarta, dikirimkan sampai akhirnya ke Jogja mau masuk UMPTN, dan beliau bertanya, kamu diterima nggak di UGM? Saya bilang nggak diterima, Mister. Lalu beliau bertanya, kamu mau ke Australia? Saya tidak pernah kepikir bahwa saya akan ke Australia, Mbak Uli. Sekali saja pun tidak pernah kepikir. Jadi justru yang saya mau sampaikan adalah kekecewaan berat, kekecewaan besar yang saya hadapi itu karena saya tidak masuk UGM, justru menjadi pintu yang baru untuk kemudian saya ke Australia. Jadi akhirnya saya dibawa ke Jakarta, diurus visa, semuanya dalam 2 minggu, dan saya ingat sekali 5 Agustus tahun 96, saya tiba di kota Melbourne, kota terindah nomor 3 di dunia. So, kadang-kadang kita kecewa, betul, tapi kalau kita melihat itu menjadi pintu untuk sesuatu yang lebih baik, juga bisa. Di dalam NLP kita mengatakannya reframing. Bagaimana kalau itu menjadi pintu yang baru. Nah, kalau tidak ya kita akan menyesali terus kekecewaan tersebut dan kita nggak move on. Seperti itu, Mbak Uli. Yes, baik. Terima kasih untuk responnya. Mas Victo sudah direspon oleh Pak Eloy. Dia bilang kalau sudah nggak PPKM, seminar di Jogja lagi, Pak Eloy. Mungkin pernah menghadiri ya. Kita doakan. Aduh, ingin banget, kangen banget. Iya, benar. Pertemuan offline, aduh, kangen banget. Yes, kita doakan. Iya. Betul, kita bisa bertemu di ruang Zoom dan yang lain-lain, tapi beda ya Pak Eloy ya? Beda banget, Mbak. Ini dari tahun 2005, saya itu kerjanya keliling Indonesia. Kadang-kadang tuh cuman mampir di airport, ngambil baju, lalu ke kota lain lagi. Dan kenikmatannya beda. Tapi ya sudahlah, kita adaptasikan saja. Kita nikmati dengan ada. Dan kita doakan ini COVID segera pergi. Yes. Baik, Pak Eko Mugaryanto, terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada pesantren Usyakil Quran. Wah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sangat senang dengan judul programnya. Baik, Smart Motivation ya. Terima kasih sudah bersama kami. Pak Ahmad Imtad Nawawi juga hadir, Pak Eloy. Pak Ahmad hadir lewat YouTube channel.
Radio Smart FM. Smart Listener juga dalam setiap program talk show kami, Anda bisa mengikuti juga di YouTube channel kami @Radio Smart FM. Pak Eloy, mungkin sebelum ke pertanyaan yang tadi ya, apakah harapan itu sama dengan kepuasan batin dalam artian ketika kita tidak mencapai harapan kita tidak mendapatkan juga kepuasan batin. Tapi tadi di awal kita belum bahas pada siapa seharusnya kita menaruh harapan itu ya. Silakan, yang mana dulu silakan. Saya sih berharap Smart Listeners bersabar untuk kita membahasnya lebih detail minggu depan. Oke. Oleh karena apa? Kalau dibahas terlalu cepat ya, malah nanti tidak mendapatkan poin-poin yang ingin kita sampaikan. Sebenarnya begini, Smart Listeners pasti tahu arahnya kemana pembahasan ini. Namanya juga TML, Theocentric Motivation and Leadership. Yaitu apa? Pemahaman motivasi dan kepemimpinan yang basisnya adalah spiritual. Nah, spiritual tidak berbicara mengenai agama tertentu. Ini berbicara untuk semua agama dan keyakinan. Nah, tetapi pembahasannya itu kan perlu disampaikan dengan cara tertentu sampai akhirnya pendengar berpikir dan merasa, oh iya ya. Jadi bukan hanya, betul, yang namanya harapan itu jangan kepada manusia, harapan itu jangan kepada benda, harapan itu hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semua tahu itu, tapi pertanyaannya adalah, maksudnya bagaimana ya? Supaya hati ini ngerti, pikiran ini bilang, aku setuju, dan hati ini mengatakan, aku mau hidup seperti demikian. Karena kalau cuma sekedar pengetahuan kognitif, itu tidak mengubahkan hidup sebetulnya, Mbak Oli. Oke. Jadi aku berharap pembahasan-pembahasan kita di malam hari seperti ini, itu bukan berhenti di kognitif pikiran, tapi masuk kepada hati juga, dan akhirnya membawa kita malam hari ini tidurnya lebih nyenyak. Kenapa lebih nyenyak? Karena kita memahami manusia boleh berharap, tetapi jangan pernah berharap kepada manusia karena manusia bisa mengecewakan. Dan jangan pernah berharap pada benda karena benda bisa hilang. Hanya satu yang tidak mungkin mengecewakan dan hanya satu yang tidak mungkin bisa hilang. Apa itu atau siapa itu? Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan. Maka apapun agama, keyakinan ibu dan bapak malam hari ini, berikan waktu 3 menit saja. Hanya antara dirimu dengan Tuhan Sang Pencipta tadi. Untuk melakukan 3 hal, Bauli. Yang pertama adalah, syukuri apa yang ada sampai saat ini. Bahwa pernah ada kehilangan, yes, tetapi fokusnya syukuri apa yang masih tersisa. Karena kalau hidup dihitung berdasarkan apa yang tersisa, kepuasan batin itu mudah datang. Kenapa? Nafas masih ada, masih sehat, masih bisa mendengar, itu alasan berarti untuk kita bisa bersyukur. Dan yang kedua adalah minta kepada beliau untuk menolong kita, supaya kita punya kerinduan dekat dengan beliau itu loh, Mbak Uli. Yeah. Karena kepuasan itu bisa didapatkan ketika ada relasi antara pencipta dengan ciptaan. Dan pencipta maunya dekat-dekat dengan kita kok. Kitanya nih yang jauh-jauh. Maka minta kepada beliau, ya Tuhan, tolong supaya aku mau dekat-dekat denganmu. Karena kalau enggak, kita maunya dekat-dekat dengan ya yang lain. Di luar daripada Tuhan. Dan yang terakhir adalah malam hari ini, apapun kepenatan, kekecewaan, ada harapan yang tidak tercapai, bawalah itu di dalam doa dan katakan, ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah berusaha, tetapi hasilnya aku percaya Tuhan paling tahu apa yang hamba-Mu ini butuhkan. Karena itu, aku mau belajar percaya kepadamu bahwa hari esok bisa lebih baik, dan sekarang aku mau tidur. Seperti seorang bayi di pangkuan ibunda, dan dia hanya percaya saja, ibuku akan menjaga aku. Malam ini tidurlah dengan nyenyak, karena besok Tuhan sudah ada di sana.
menjaga dan mempersiapkan yang terbaik untuk kita dan Indonesia tercinta. Demikian, Mbak Uli. Baik, terima kasih Pak Eloy untuk closing statement-nya malam hari ini. Ini kita tapi masih lanjut minggu depan kayaknya Pak ya, untuk bab 14 ya, masih kok. Part 2. Masih ada yang belum dibahas nih, betul-betul nggak bisa satu sesi nih Pak Eloy. Kita akan teruskan di minggu depan. Smart Listener, terima kasih ada yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp, melalui YouTube. Terima kasih kebersamaannya. Program kami berikutnya akan segera hadir. Pak Eloy, terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan ya Pak. Thank you Mbak Uli. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat selalu. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zalukhu, katakan, yes I can, keep the smile, be the 10X. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai